Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pradesyana Vlog. Hari ini kita akan membahas tentang fetus atau kelanjutan dari perkembangan dari embrio di usia kehamilan 9 minggu hingga 38 minggu. Teman-teman, ini saya pakai bab dari Pradipa, warnanya taupe, jadi di water splash taupe, dimana seri water splash ini kalau kalian wudhu atau kena air itu nggak semudah itu basah. Jadi sungguh aman untuk kalian yang sedang bekerja atau dibawa-bawa untuk traveling, itu sangat mudah dan praktis. Jadi nggak akan lepek nih di daerah sini, terutama kalau misalkan kita sedang berwudhu. Bagaimana perkembangan dari fetus. Nah, jadi usia 9 minggu hingga 38 minggu merupakan periode fetal di mana janin tersebut mulai terlihat seperti manusia dengan terlihatnya bagian-bagian tubuh yang penting. Jadi, mulai dari jantung. Jantung tersebut sudah memiliki 4 ruangan, yang mana katup-katupnya itu sudah mulai terbentuk. Organ seks eksternalnya sudah mulai terbentuk, tapi memang belum bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan melalui USG. Mata sudah mulai terbentuk sempurna, namun kelopak mata memang masih belum bisa terbuka dan tertutup, dimana nanti akan terbuka mulai usia kehamilan 27 minggu. Telinga, hidung, dan mulut sudah mulai lebih jelas, sudah mulai terbentuk. Lalu plasenta ini mulai mengambil alih perannya dalam menghasilkan hormon. Jadi hormon tidak lagi berasal dari korpus luteum. Nah, dimana akan terjadi kenaikan berat badan dengan cepat. Usia kehamilan 12 minggu, dimana refleks dan jari-jari bayi sudah bisa membuka dan menutup, dimana jari-jari kaki sudah mulai bisa melengkung, otot mata akan mengatuk-ngatuk, mulut membuat gerakan menghisap, usus tumbuh lebih cepat, ginjal akan membuang urin ke kandung kemih, dan sel-sel saraf berkembang pesat dalam otak. Lalu wajah sudah mulai terlihat seperti manusia, dimana telinga dan mata tepat pada posisinya. Jadi telinga sudah di sini, mata sudah di sini, dan panjang bayi biasanya sekitar 2 inci. Selanjutnya usia kehamilan 20 minggu, dimana berat bayi sudah mulai sekitar 10,5 ons dengan panjang sekitar 10 inci dari kepala sampai ke tumit, atau 6,5 inci dari kepala hingga bokong, dimana tubuhnya melengkung, lututnya menekuk sehingga sulit dilakukan pengukuran nih. Nah, gerakan janin mulai dirasakan ibu nih, ibu-ibu yang baru pertama kali hamil. Tapi kalau misalkan ibu-ibu yang udah sering hamil atau hamil kedua dan selanjutnya, biasanya usia kehamilan 16 minggu, 18 minggu sudah mulai terasa gerakan janin. Nah, pada saat 20 minggu ini janin mulai ditumbuhi rambut-rambut halus atau yang disebut lanugo. Usia kehamilan 24 minggu, kulit janin sudah tampak kemerahan, janin terlihat keriput karena kurangnya jaringan ikat, dimana jika lahir prematur, bulan ke-6 atau awal bulan ke-7 akan sulit bertahan nih, terutama karena sistem pernafasan dan sistem saraf pusatnya itu belum cukup terdiferensiasi. Jadi kalau bisa dijaga kehamilannya hingga bayi tersebut akan atau cukup bulan. Lanjut ya. Usia kehamilan 26 sampai 28 minggu, dimana usia ukurannya panjangnya sudah sekitar 25 cm dengan berat sekitar 1100 gram. Jadi misalkan nih bayinya lahir pada usia kehamilan ini, 90% dia akan bertahan hidup. Tapi ya tergantung ya, maksudnya tergantung lingkungannya juga, dimana pertumbuhan yang tadi ya, kita lanjut, adanya timbunan lemak pada subkutan, kontur bayi mulai baik, dan pada akhir kehidupan intrauterin kulit akan ditutupi lemak keputihan atau vernix caseosa, karena itu disekresikan oleh kelenjar sebasea atau kelenjar keringat. Selanjutnya usia kehamilan 36 minggu, dimana tengkorak memiliki lingkar terbesar dari seluruh bagian tubuh, dimana pada saat lahir berat janin normal sekitar 3000 sampai 3400 gram, dan karakteristik seksual sudah sangat jelas, dimana kalau janin laki-laki si testisnya sudah berada di dalam skrotum.
Nah, usia kehamilan 40 minggu sudah siap untuk dilahirkan. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi secara singkat, padat dan jelas bagaimana perkembangan dari usia kehamilan 9 minggu. Sebetulnya kalau dari usia kehamilan 9 minggu hingga lahir itu dia sudah mengikuti, udah tinggal menyelesaikan dari si pertumbuhan dari pada saat embrio tersebut terbentuk, dimana pada saat embrio tersebut betul-betul di push segala DNA dan non DNA-nya, dan setelah 9 minggu itu sudah mulai tinggal dilanjutkan si faktor-faktor transkripsinya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.